Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda kemarin lusa, FIDE Grand Swiss 2023 melanjutkan babak ketujuhnya tadi malam. Untuk kategori Open kawan ada nama Vidit Santos Gujrati memimpin turnamen sementara dengan selisih setengah poin atas pesaing-pesaing terdekatnya kawan mendapatkan 5,5 poin. Hanya satu kali kalah pada game pertamanya kawan saat menghadapi Grandmaster Erwin Elami asal Belanda, kemudian memetik kemenangan 3 kali berturut-turut, remis di babak kelima menghadapi Evgeny Najer kawan pemain senior, dan kembali memetik kemenangan berturut-turut saat melawan Hans Niemann Moke pada game ke-6-nya dan kembali menang saat menghadapi Javokir Sindarov pada game ke-7-nya. Tentu kita tidak akan mengulas permainan Vidit ini kawan, kita akan tetap melanjutkan untuk mengawal, melihat, mengotak-atik permainannya Medina. Sementara di kategori Women, Medina ini sedikit merangkak naik lagi kawan setelah kemarin terjerumus di posisi ke-43, sekarang mulai beranjak naik lagi ke posisi ke-36. Setelah pada game ke-7, Medina berhasil memetik kemenangan atas Women Grandmaster asal India kawan. Langsung seperti apa permainannya Medina ini menghadapi Women Grandmaster asal India dengan elo standar yang perbedaannya hanya sekitar ya 40 poinan mungkin di sini kawan. Nah, di sini Medina pegang hitam dan Women Grandmaster asal India Divya Desmukh mengawali dengan pembukaan pion menteri pion D4. Sebentar kawan, admin tak minum air dulu. Oke sudah kawan, pion D4 dimainkan oleh Divya Desmukh dan pion D5 balasan dari Medina. Kemudian berlanjut pion C4 Queen's Gambit ditolak dengan pion E6. Selepas kuda C3, Medina membalas dengan permainan Taras Defense dengan pion C5. Ini artinya Medina mencoba ingin menang kawan di game ke-7 ini. Langsung agresif di awal pembukaan. Memang permainan Taras Defense ataupun semi Taras ini terbilang juga agresif dari hitam kawan, yang kebanyakan akan menghadirkan permainan simple di petak pusat. Perbedaan Taras Defense ataupun semi Taras tentu pada urut-urutan langkah. Kalau Taras Defense ya seperti ini urut-urutan langkahnya kawan. Kalau semi Taras, selepas kuda C3 ada jalur kuda F6 terlebih dahulu. Selepas kuda F3 kawan baru pion C5 dimainkan oleh hitam. Ataupun di sini kawan, kuda F3 terlebih dahulu, selepas kuda F6, kuda C3, pion C5. Ini juga semi Taras. Jadi konstruksi permainannya seperti ini kawan. Ya, jalur utamanya biasanya seperti ini. Seperti permainan Taras Defense. Mirip kawan. Kuda C3, pion C5 dari Medina tadi. Dan pion C pukul pion D5. Pion E ambil balik pion D5. Selepas kuda F3, kuda C6 merupakan pilihan utama di sini kawan, tapi Medina memilih dengan langkah kuda F6 terlebih dahulu agar bersih area untuk rokade segera mungkin kawan. Jadi kuda F6 dia pilih. Kalau kalian ingin tahu jalur kuda C6 ini kawan, biasanya putih akan via cento, pion G3, gajah terang G2 dan rokade. Itulah dengan kuda C6. Memilih dengan kuda F6 dan gajah G5 ataupun tetap via cento, kalian bisa pilih kawan gajah E6 untuk proteksi pion karena posisi gajah tadi pin kuda untuk mendapatkan pion yang Disney. Dan tetap kawan, pion ini dipertahankan oleh kedua masing-masing pemain, tidak melakukan baku hantam lagi di lajur D. Disney menteri ke peta A4 skak. Yang paling banyak dimainkan adalah pion E3. Untuk perkuat posisi pion pusatnya juga buka akses bagi gajah terang segera berkembang. Kemungkinan pion C4 ataupun kuda C6 akan dilanjutkan oleh hitam kawan. Tapi memilih langsung keluarkan menteri ke peta A4 skak di sini. Nah, kebanyakan kuda B blokade ke peta D7, tapi Medina memilih dengan langkah kuda ke C6 kawan. Dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-7 ini. Baru sekarang pion E3 dari putih kawan dan Medina gajah E7 persiapan untuk rokade. Gajah B5 tekan kuda Disney, backup oleh menteri ke peta B6 oleh Medina, kemudian kedua pemain rokade pendek. Dan baru di sini putih menyerahkan gajah terangnya untuk bertukar dengan kuda C6. Berharap diambil oleh menteri mungkin kawan dan terjadi pertukaran menteri. Bisa kalian coba. Tapi di sini Medina memilih menahan diri. Mencoba menahan menterinya selama mungkin di atas papan. Serang pion yang Disney. Menteri mundur ke C2. Kemudian Medina melanjutkan dengan pion C pukul pion D4. Kuda yang ambil balik pion D4, ancam gajah terang, pressure pion yang Disney diikuti dengan menterinya nanti kawan, diikuti bentengnya keluar ke lajur C.
Di sini Stockfish juga menyarankan hitam persiapan di lajur C dengan benteng FC8. Medina pilih dorong pion C5 kawan, ancam kuda. Dan Stockfish menyarankan kuda A4 ancam menteri, mungkin menteri ke A5, mungkin menteri ke petak C7 kawan. Memilih dengan langkah pertukaran gajah sikat kuda F6. Diambil balik oleh gajah. Baru sekarang kuda A4 serang menteri, garbu pion kawan. Menteri bergerak ke A5, kuda caplok pion C5. Ada benteng C8. Di sini backup dengan benteng FC1. Ada gajah E7 tekan kuda. Backup dengan kuda B3 sekaligus serang menteri. Menteri mundur ke B6. Menteri bergeser naik ke petak C3. Apakah persiapan untuk menantang pertukaran menteri atau bergeser ke sini untuk menghindari pin nanti kawan? Dan Medina keluarkan benteng AB8. Dijawab dengan langkah pion F4. Medina jawab dengan pion H6. Langkah cantik, keputusan yang penting bagi hitam kawan atau Medina untuk buka ruang bagi raja agar tidak ada masalah kejutan di baris belakang. Karena kejutannya juga cukup repot kawan nanti. Lajur C ini cukup kuat kontrol dari putih. Kenapa tidak caplok kuda ini saja? Mungkin kalian memilih variasi ini. Variasi ini akan menghasilkan keseimbangan kawan. Putih nanti akan unggul 1 pion. Setelah pertukaran menteri di sini diambil balik oleh benteng, kuda caplok gajah. Pertukaran benteng di sini kawan. Setelah diambil balik, pion ambil atau caplok kembali kuda putih di peta E6. Nah, di sini mungkin benteng meluncur skak. Setelah raja bergerak, benteng melakukan skak, ambil pion A7, putih unggul 1 pion. Tapi secara teoritis unggul 1 pion dalam permainan endgame seperti ini bisa berakhir miss, kecuali blunder besar, putih bisa menang, bisa meloloskan pion bebasnya. Tapi Medina sambil membuat langkah menunggu kawan, pion H6 dia mainkan. Dan di sini menteri bergeser ke D4, baru sekarang Medina caplok kuda C5. Ambil balik dengan kuda, di sini menteri mendapatkan pion B2 menantang pertukaran menteri. Dan sebaiknya diterima dan mirip dengan jalur yang saya tunjukkan tadi kawan. Tapi putih menolak pertukaran menteri, menjawab menteri bergeser ke D3 dan ini merupakan langkah blunder. Dan kita di langkah ke-23, kontrol waktu kedua pemain sangat lebar perbedaannya kawan. Medina bermain cepat di sini, masih punya 1 jam 9 menit. Lawannya hanya tersisa 14 menit, apalagi di sini lawannya blunder. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan. Seperti yang kalian lihat, Medina diambang kemenangan di langkah ke-23. Manfaatkan langkah blunder menteri ke petak D3. Cari langkah terbaiknya seperti apa. Oke, apakah sudah menemukan langkah terbaiknya? Pasti kalian tahu dan menjawab benteng sikat kuda saja. Berharap benteng pukul benteng kawan. Menteri mendapatkan benteng yang di sini, putih kalah cepat. Tapi tidak kawan, Medina tidak memilih langkah benteng sikat kuda. Dia berpikir cepat kawan, tidak memanfaatkan kontrol waktunya sebaik mungkin. Ya, berpikir sekitar 15-20 menit memanfaatkan kontrol waktunya. Sudah cukup kawan, saya rasa. Dia berpikir hanya 3 menit, 4 menit kawan benteng B6. Tapi jangan salah kawan. Jangan benteng sikat kuda kalian jawab dengan benteng pukul benteng. Inilah yang mungkin jadi pertimbangan Medina. Benteng CB1. Inilah kawan. Coba lihat di sini. Inilah yang menjadi pertimbangan Medina. Terus jawaban apa terbaik bagi hitam di posisi ini? Engine masih menyatakan hitam dalam posisi unggul. Jawabannya di sini kawan. Korban menteri. Benteng C2 siap preteli 2 pion ini kawan. Tentu tak ada pilihan terbaik jika tidak sikat menteri ini. Tapi hitam mempunyai 2 benteng yang powerful. Stockfish menjawab dengan pion F5 kawan. Kalian sikat pion yang di sini. Untuk mencoba memaksa raja bergeser diikuti benteng satunya sikat pion ini. Kalau bergeser ke sini caplok lagi. Bergeser ke sini ikuti benteng yang ke sini kawan. Nah raja bergeser sikat lagi. Selepas raja bergeser ke sini mungkin kalian caplok pion ini. Kalau menteri caplok pion ini, gajah kalian geser ke H3 dan sangat powerful. Skak lagi kawan. Raja bergerak ke petak terang F1, kalian bisa dengan windmill attack nanti untuk mendapatkan menteri atau mendapatkan pion kawan. Kalau di sini tadi kawan menteri caplok gajah, sikat balik oleh benteng, raja ambil benteng, hitam masih punya banyak pion. Hitam menang kawan. Ataupun di sini tadi setelah pertukaran menteri dengan benteng lawan tadi kawan, saya coba tarik mundur kembali. Nah,
Setelah benteng pukul benteng di sini, kalian tarik menteri mundur ke petak F2 untuk jaga pion di sini. Gajah kalian reposisi ke sini kawan. Sangat powerful. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi. Oh, kalian masih penasaran apa yang mungkin akan kalian lakukan? Kalau kalian tantang dengan benteng B1 kawan. Ya, sikat saja di sini. Kalau diambil oleh menteri, benteng meluncur skak. Kalian masih punya gajah, terserah kalian. Kalau menantang pertukaran di sini tadi, mungkin benteng ini bergeser kawan ke petak C1 saja menantang pertukaran, ladeni, sikat, ada benteng B1 kawan, kalian menang. Mungkin tidak dikalkulasi sampai segitunya mungkin kawan. Ya memang beda kalau kita menggunakan engine atau menganalisa game yang sudah terjadi. Memang kita lebih mudah mengotak-atik. Kita tidak menyalahkan pemain. Beda dengan menganalisis dan bermain langsung kawan. Tapi Medina lagi-lagi bermain cepat. Seperti game-game sebelumnya kawan. Tidak memanfaatkan waktunya sebaik mungkin benteng B6 dia mainkan. Nah di sini kawan, benteng C B1 jawaban terkuat kawan. Mungkin menteri akan bergerak ke sini, baru kuda caplok gajah. Di sini putih jawab dengan langkah menteri mundur ke D1 dan benteng B C6 dobling untuk tekan kuda, tekan benteng nanti di belakang kawan. Di sini menteri bergerak ke petak D4 menantang pertukaran menteri yang terkuat, nanti pertukaran dan kuda mendapatkan sokongan dari pion. Memilih kudanya ke D3, di sini menteri ke petak B6 yang terkuat kawan, tapi memilih ke petak A3. Baru benteng pukul benteng, benteng ambil balik. Di sini yang terkuat menteri ke B3 untuk blokade ancaman menteri ini kawan, atau menantang pertukaran menteri, juga siap melakukan counter attack. Tapi memilih dengan langkah benteng B1. Gajah F5, pin kuda kawan terhadap benteng. Di sini benteng diangkat naik menghindari pin dan berbalik ancam menteri. Menteri ambil pion yang terkuat untuk mendapatkan materi dan bisa lolos nanti, berharap pada pion bebasnya di lajur A. Medina menolak mundur ke A5. Nah, kuda ke E5 ancam benteng yang terkuat, memilih ke petak B4 sekaligus untuk jaga pionnya, mungkin ancam benteng. Benteng bergeser ke D6 untuk perkuat posisi pionnya juga. Menteri bergerak ke D4. Gajah E4 sudah sangat bagus posisi gajah. Berkoneksi dengan pion, mendapatkan diagonal yang cukup kuat kawan untuk pressure pion G2. Diikuti bentengnya bergeser, cukup powerful. Pion H3, benteng G6. Nah di sini ada benteng B2 pertahankan pion. Kalau dengan pion G4 didorong di sini, hitam mungkin akan menjawab dengan langkah pion F5 bisa jadi. Menteri mundur ke petak D8, coba reposisi nanti kawan. Memilih dengan benteng B2. Menteri mundur ke C7, awas kawan baris belakang. Raja naik ke petak H2, menghindari pin. Menteri bergeser ke C4 menantang pertukaran, ditolak dengan pion F5. Kalau diterima kawan, hitam akan mempunyai pion bebas. Ganggu benteng nanti kawan, coba lihat. Dengan dukungan benteng nanti digeser ke lajur C. Mungkin pion A5 untuk usir kuda terlebih dahulu kawan. Cukup mengganggu pion ini ke depannya, hitam bisa menang. Oleh karena itu ditolak dengan pion F5, menawarkan pionnya secara cuma-cuma kawan. Ditolak, benteng bergeser ke F6 atau langsung ke petak B6 juga cukup kuat. Dan di sini kawan, menteri pukul menteri, sudah saatnya. Memang pilihan terbaik, tapi hitam masih tetap oke posisinya. Memilih ambil materi, menteri ambil pion A7. Maklum kawan, kontrol waktu sudah mulai mepet, melakukan langkah-langkah kesalahan, harap maklum saja. Dan di sini benteng ambil pion F5, siap digeser, tekan pion yang di sini kawan, diikuti menteri mungkin meluncur ke sini nanti. Di sini menteri B8 skak untuk memberikan waktu bagi menteri mundur membantu pertahanan. Menteri mundur ke G3. Menteri C3 ancam benteng, benteng B3, menteri F6. Dan menteri ini pada diagonal yang bagus, awasi benteng kawan. Dan bentengnya siap digeser untuk serang pion G2. Benteng putih tidak mempunyai kesempatan mundur ke baris kedua lagi. Benteng A3 dan benteng G5. Akhirnya putih menyerah kawan di langkah ke-39. Sudah sangat jelas ancamannya di sini kawan. Tak perlu saya jelaskan lagi dan tak perlu kita otak-atik lagi. Memang jauh dari ancaman skakmat kawan. Mungkin kalau di sini menantang pertukaran menteri, ya percuma juga. Benteng akan melakukan skak di sini. Raja bergerak ke sini kawan. Dan menteri ke A1 pun juga bisa berbahaya kawan. Bisa skak mat.
Atau kalian pilih langkah yang lain seperti apa? Silakan kalian otak-atik kawan. Dan itulah permainan Medina di game ke-7 tadi malam. Cantik langkah Medina kali ini kawan, dengan taras defense-nya. Tapi sayangnya tadi sempat melewatkan sesuatu yang lebih kuat saat menteri lawan blunder ke D3. Tapi Medina tidak memanfaatkan kontrol waktunya kawan. Berpikir cepat 3-4 menit dengan benteng B6-nya tadi. Oke, semoga permainan dari Medina dan ide-ide dalam permainan taras defense bisa jadi bahan referensi kalian. Dan seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru mampir, jangan lewatkan jempol jari kalian, mouse kalian untuk merubah subscribe warna merah itu menjadi abu-abu. Pakai jari, pakai jempol, silakan klik saja supaya menjadi abu-abu. Alias, silakan subscribe channel kami ini kawan. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.